Kabar Udah lama sehat, kita lama nggak nggak ketemu. ngobrol. Iya bener. Udah lama kita nggak ketemu bro. Gimana Mantap, apa mantap. kabar bro? Kabar sehat. Kak, jadi ceritanya kalau gua itu gue biasa ngelihat Bro Handi itu dari story gitu ya, yang viral belakangan, kemudian dari feed gitu ya, yang viral juga belakangan gara-gara FCA. Ya, Kayak ya, well bener. anyway, banyak mekanisme, banyak cerita di market ya, itu yang akan kita bahas. Dan cerita cerita hari ini ya itu tuh tentang IHSG yang terkoreksi ya. Hari ini dia terkoreksi 1% lagi kurang Yes. lebih. Dan kemudian emiten-emiten blue chips inilah yang menjadi sasaran dari para investor untuk dijual terlebih dahulu gitu. Nah, kita mulainya mending dari pandangan Bro Handi dulu nih ngelihat market belakangan. Kita kan kayaknya outflow-nya itu 1T gitu ya. Ngelihat Ya, outflow 1T itu udah biasa gitu. Nah, ini pandangannya gimana sih Bro Handi dengan ya. kondisi market yang IHSG-nya ini makin mendekati 7.000 gitu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh ini ya bro, dari sebelum kita Lebaran itu lumayan berbagai isu global mulai dari apa terkait inflasi, suku bunganya US ya. Sebenarnya ini kan hal-hal yang kita ulang-ulangin terus beberapa Mm-mm. beberapa tahun terakhir gitu loh. Karena memang faktor pertamanya itu adalah yang pertama itu kalau dari US ya itu faktor inflasi, kemudian suku bunganya mereka, kemudian di saat kita Lebaran itu juga ada perang segala macam dan itu yang men-trigger salah satunya adalah kalau kita lihat dari sisi gue itu selalu lihat rupiah itu sebagai sinyal lah, sinyal kita kalau rupiah menguat pasti itu tandanya ada inflow yang masuk dari Ya. luar ke Indonesia, entah itu dia masuk ke SBN atau dia masuk ke market kita langsung gitu. Jadi kita lihat problem pertama itu adalah dari uh, rupiah. Sebenarnya bukan rupiah masalahnya sih. Jadi banyak orang yang mengira rupiah terhadap US dollar itu lebih ke karena kitanya ada masalah, tapi sebenarnya enggak. Mm-mm. Tapi lebih ke memang kondisi sekarang itu orang jauh lebih confidence pegang dolar ketimbang rupiah. Karena balik lagi, mau Amrik itu cetak duit terus, suku bunga tinggi, utangnya tinggi, tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari kredit rating, kita bandingkan dari Amerika dan kita, jelasnya mereka lebih tinggi dari kita gitu. Nah, itu yang jadi persoalan gitu. Jadi selagi walaupun kita nggak masalah, inflasi kita juga tetap terjaga, GDP kita juga tetap terjaga, rupiah kita juga sebenarnya terjaga juga walaupun sempat spike ke 16.200-an, tapi actually di Indonesia tuh sebenarnya nggak ada masalah. Pemilu kita juga udah beres dan juga udah resmi. Jadi uh, sebenarnya masalahnya itu ada di luar, terutama di Amerika. Kita lihat uh, nggak cuma rupiah doang yang melemah terhadap Mm-mm. US, Mm. tapi juga yen, negara-negara Asia yang lain ya, Jepang, Singapura segala macam itu juga melemah terhadap dolar. Jadi problemnya adalah ini ada segerombolan, ibaratkan sederhananya ada segerombolan duit itu keluar dari beberapa negara di Asia termasuk di kita. Dan mungkin di sisi kita tuh mungkin karena pengaruh dari mandeknya ekonomi di China. Karena kita tahu mungkin sekitar 54% impor ekspor kita kan lebih banyak ke lebih banyak ke China gitu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap perekonomian kita saat ini. Jadi lebih kurang ekonomi kita, terutama ekspor impor kita juga berpengaruh terhadap apa yang ada di efek dari si China itu sendiri gitu bro. Terus kalau gue lihat ya rupiah kita naik ke 16 ribuan dengan volatilitas spread dolar ke rupiah kan asing itu mungkin bukan asing ya tapi foreign investor entah itu dari institusi atau mungkin dari Mm-mm. individu. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya lebih ke yang aktif fund ya, bukan pasif fund, tapi ke aktif fund. Nah, aktif fund ini kan juga mempertimbangkan spread dolar sama rupiah Mm-mm. gitu. Walaupun mereka profit di saham, tapi kalau spread dolar sama rupiahnya terlalu tinggi, terlalu jauh juga itu mengurangi profitable-nya mereka juga gitu. Jadi gue liatnya uh, kita sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman masalahnya itu memang di global. Cuman di satu sisi gue Mm-mm. melihat yang
biasanya kalau kita lihat komoditas itu selalu berlawan arah sama dolar indeks. Iya, Jadi kalau dolarnya menguat, betul. pasti komoditasnya turun. Tapi permasalahan di akhir ini itu adalah dolar sama emas ini menguat bareng. Nah, Betul. itu setiap kali Anomali ya. anomali. Nah, dan Iya. anomali ini tuh sebenarnya bukan cuma kali ini terjadi, tapi di tahun lalu ketika The Fed naikin suku bunga, terus debt ceiling segala macam, itu juga kita lihat dolar sama emas juga naik tinggi, kemudian itu berakhir dengan market yang terkoreksi cukup lumayan lah. Kemudian 2019 ke 2020 zaman COVID mendekati, tadi saya ngecek Januari Februari itu juga hampir sama. Dolar sama emas itu naik bareng ya gitu. Jadi mungkin kalau gue lihat mungkin sedikit lebih hati-hati karena ini ada agak sedikit abnormal ya, karena orang lebih memilih memegang dolar sebagai safe haven, selain itu memegang emas sebagai safe haven. Jadi ya, jadi artinya ketika orang mostly orang mengurangin resikonya mereka, otomatis aset-aset yang terlalu beresiko seperti saham, entah itu Bitcoin segala macam, itu pasti mereka kurangin, dan impact-nya juga ke kita juga gitu bro. Jadi terus juga ya yang kita tahu, kalau mau kita lihat dari histori belakangan emang tiap kali habis Maret masuk ke April, Mei, itu kan pasti market kita rata-rata terkoreksi, terutama banking kita, blue chip kita juga rata-rata terkoreksi. Mau dia itu tema apapun, begitu kelar dividen pasti rata-rata blue chip kita terkoreksi kayak gitu bro. Jadi buat sekarang sih gue liatnya mungkin lebih safe trading. Kita mungkin mau nggak mau kita juga ikutan nggak terlalu mengambil resiko gitu. Kalau liatnya kayak gitu sih. Walaupun kalau ditanya IHSG kira-kira akan bergerak sampai sejauh mana, mungkin sebulan 2 bulan terakhir ke depan, gue ngerasa IHSG masih akan bergerak di level 6.900 sampai 7.000. Itu mungkin jadi range pergerakan cycle-nya IHSG saat ini gitu bro. Oke. Menarik ini bro. Nanti untuk proyeksi IHSG secara teknikal belakangan aja ya, baru gua tanya ya bro ya. Ya, boleh. Aman. supaya banyak yang penasaran, soalnya makin lama ini viewersnya makin banyak bro. Nah, kita mulai dari yang umum-umum dulu aja ya. The Fed baru naikin BI baru naikin suku bunga. The Fed nggak naikin suku bunga, akhirnya kita naikin. Gitu ya, mungkin karena melihat capital outflow yang cukup besar di pasar surat berharga gitu ya, di rupiah juga banyak terjadi outflow gitu ya, kemudian di IHSG juga ada outflow, pokoknya di mana-mana outflow. Akhirnya mungkin caranya BI mempertahankan rupiah itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, di lain sisi kan kita ini ada di istilahnya di hot money gitu ya bro ya, di IHSG. Nah, ngelihat kayak gini, apakah IHSG kita itu jadi akan menjadi satu pilihan gitu ya bagi para investor-investor? Kalau lu ngelihatnya gimana sih bro, kondisi kayak gini? Karena kan suku bunga juga tinggi gitu ya, IHSG-nya terus terkoreksi. Menarik nggak sih sebenarnya? Menarik, sebenarnya ada beberapa perspektif ya. Menarik itu ketika kita jadi sebagai investor jangka panjang. Artinya dengan BI naikin suku bunga, sebenarnya itu kan against the risky asset kan, terutama saham gitu. Karena begitu bunga naik, segala bunga kredit untuk perusahaan itu segala macam berdampak lah gitu. Bunga kemudian berdampak kepada penjualan segala macam, pokoknya segala hal lah gitu terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah, itu jadi negatif, sehingga dampaknya mungkin earningnya perusahaan nggak terlalu bagus, sehingga berdampak pada penurunan harga saham gitu. Nah, tapi itu akan jadi menarik, jadi satu momentum buat kita yang mungkin hobinya investing lah. Kapan lagi nyari harga murah ya sekarang gitu, kok gitu. Ini saatnya mungkin nyicil apa, itu kan jadi momentum lah untuk saat ini, karena sorry bro, gue ke distract sama komennya bro Arvin. Sehat bro, iya sehat bro. Iya. Portofolio aja nih yang kurang sehat kayak.
Oke, oke, oke. Sorry, 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 bro. Silakan, Gak silakan apa-apa, gak apa-apa. dilanjutin. Alvin emang kayak gitu sih biasanya. Sama Olive juga. Jadi Iya, nah tuh muncul langsung kan. muncul semuanya. Lanjut, lanjut. Jadi kalau gue lihat memang untuk sekarang buat kita trading sih nggak gitu menarik untuk untuk terutama untuk sektor kita gitu untuk ISG lah. Kalau untuk saham tuh masih belum belum gitu menarik karena balik lagi karena ketika BI naikin suku bunga yang pertama memang harus nahan pelemahan rupiah kita. Jadi BI itu udah nggak bisa menyenangkan semua pihak, bro. Dalam artian Betul. ketika mereka memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga ada efek negatif yang seperti yang tadi saya bilang lah. Perusahaan mungkin apa COGS-nya dan kreditnya juga berat ya. Kemudian berdampak kepada mungkin kredit kendaraan motor, kredit properti segala macam itu berdampak. Tapi di sisi lain kalau BI nggak naikin suku bunga kita dengan tujuan untuk menyelamatkan rupiah kita, itu dampaknya menurut gua tuh jauh lebih berasa. Karena di sisi lain kita lihat harga komoditas masih belum begitu stabil, terutama minyak ya. Kita minyak masih impor. Nah, begitu spread dolar terhadap rupiah terlalu tinggi, itu menjadi cost yang ditambahin lah selain harga komoditas, harga oilnya masih cukup tinggi, kemudian ada spread rupiah terhadap dolar, jadi biaya harga apa istilahnya harga bahan bakar kita itu juga berasa ke kita semua. Jadi di antara dua pilihan itu ya BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka sih. Jadi memang impact-nya ke kita sebagai investor, sebagai trader tuh kurang enak lah. Tapi kalau kita berbicara momentum, Iya. menarikkah untuk sekarang? Menarik untuk si investor gitu. Kayak gitu. Oke. Untuk investor menarik ya, apalagi kalau gue sih bilangnya kayak diskon ya. Ini kan kondisi kayak gini udah sering terjadi ya, bro ya. Momen diskon, ya betul. Iya, Karena iya. Nah, karena kalau kita lihat BRI aja kan sebenarnya dari November ke Desember kan sebenarnya banking kita udah naik sekitaran 20%. yes. Ya, kan? Dan sekarang BRI itu terkoreksi sebesar 20%-an juga. Jadi ya dibilang ya terdiskon ya, harga diskon sekarang, dan itu momentum buat beli gitu bagi seorang investor. Iya. Kalau dia terkoreksi 20%, enggak, ini hitungan matematika gue aja ya, bro ya. Kalau dia terkoreksi 20%, kalau dia mau naik ke titik terakhir yang tertinggi itu berarti itu bisa kasih capital gain 40% dong. Ya, betul. Gitu ya, kurang lebih kan. Kurang lebih kayak gitu. 40%. Jadi makanya gue juga dengan perhitungan gue yang sangat sederhana itu gue nyicil sih. Jadi Iya, betul. Memang kita lihat mohon maaf nih, hitungan orang ini nih, orang-orang pedagang-pedagang di mana ya, pedagang glodok. Ini pedagang pasar modal ya, pedagang pasar modal. Iya. Dengan perdagangan sederhana aja. Iya, benar. Nah, ini menarik banget nih. Kita sambilan aja ya, bro ya. Ada yang nanya boleh. dari Sirah Sipahutar. Senin nanti Big Bang masih turun lagi nggak ya? Gitu. Kalau gue lihat mungkin BBRI masih ya, karena hari ini kalau misalnya gue sih lihat buangannya gede ya, haki terus itu kayaknya, dan itu mostly gue ngelihat sih kayak akunnya itu akun-akun dari AK yang kayak gitu-gitu loh. Ya, UBS gitu-gitu ya, buang-buangannya ini foreign, emang asing gitu ya. Jadi makanya kata para petuah-petuah itu kan jangan nangkep pisau jatuh gitu ya, bro ya. Betul. Iya. Jadi gimana nih view-nya, bro? Saat ini kalau gue lihat mungkin Senin mungkin masih akan turun ya, masih akan turun. Gue mungkin akan lihat menariknya BRI itu di sekitar 4.600, 4.500 itu boleh dipertimbangin. Nah, buat yang teman-teman, gue itu selalu nyaranin kalau misalkan teman-teman sibuk tapi masih ibaratkan mau invest tapi kayak semi invest gitulah. Nah, ini sebenarnya momentum nyicil blue chip. Jualnya kapan? Jualnya ntar mendekati dividen tahun depan. Benar. Udah kan?
itu Setuju, sesimpel gue itu loh, setuju. gitu maksudnya. Iya. Sesimpel karena kalau mudah-mudahan kedepannya nggak ada masalah yang mungkin kayak crash gitu, segala macam, mudah-mudahan Hmm. nggak ada. Kalau itu nggak ada, ya ini saatnya kita nyicil pelan-pelan, Hmm. blue chip kita, entah itu BNI, Mandiri, eh, BCA, BRI gitu-gitu ya. Jadi nyicil kan, dalam artian nyicil kan bukan berarti kita langsung langsam. Kan nyicil Iya, nih, iya. misalkan dia turun 5%, nyicil lagi 10%, 20%, turun 5% lagi, kita nyicil lagi gitu. Karena kita Iya. belajar dari sebelum-sebelumnya juga begitu. Tahun misalkan COVID itu BRI juga tuh, blue chipnya juga turun dalam. Tapi abis itu kan mereka running naik cukup Hmm. cukup jauh, jadi bisa dimanfaatin. Makanya eh, teknik ini tuh mesti sabar nyicilnya, nggak bisa Iya, yang iya, 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 pengen iya. cepet-cepet beres, enggak. Nyicilnya pasti Benar. kita harus tetap perhatiin, apalagi kan aplikasi spot itu bisa masang alert. Nah, itu Mm-mm. sangat membantu ketika satu price harga kena, itu kan akan ada notif di handphone kita. Nah, begitu kira-kira kita setting masuk ke 4%, 5%, bunyi nih alertnya dari spot, ya udah kita nyicil beli. Kan itu udah digampangin gitu loh. Iya, 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 Iya. iya, benar, 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 bro. Supaya nggak kena golok sama samurai nih, ada yang komen Halim Budiono sama Albert katanya. Supaya nggak kena golok sama samurai, Iya. mungkin ada tadi salah satunya bisa pakai price alert gitu ya. Kita setting harga-harga yang menarik, kemudian kalau gue bisa tambahin mungkin bisa di advance order aja gitu ya, Yes. atau di Bisa GTC-in aja GTC gitu juga bisa gitu. untuk ordernya, untuk bisa tetap ada di kondisi yang volatil kayak gini Yap. gitu. Jadi bagi para cuan troopers yang baru ikut bertransaksi di saham gitu ya, semenjak pandemi yang kayak gini-gini nih kayaknya udah biasa gitu ya, karena waktu pandemi itu kayak gini juga kan ya bro ya. Enggak, Kita pernah ngelihat waktu pandemi BRI 10% yang kayak gitu-gitu jauh lebih parah. koreksinya. Jauh lebih parah. Jauh lebih Pandemi itu parah, iya. jam 9 baru buka, BNI itu udah langsung ARB, dan ARB-nya tuh ARB 20%. Yes, kayak gitu. Itu udah nggak Makanya dikasih kita juga, nafas. Nah, iya, iya, iya. Ngelihat yang kayak gini-gini nih, sekarang gue sesungguhnya gue udah kayak, oh, gini lagi. iya, Udah kayak, iya, iya. udah biasa, udah biasa. Udah biasa. Ya udah, Dan kita untung, udah mulai untung, tahu gitu. untung gue ada duit dingin gitu. Iya, Untung gue ada duit dingin, ya udah gue cicil beli. Kayak yang lu bilang tadi, bro, gue cicil beli iya, jadinya. iya. Gue itu selalu Gitu. saranin 4%, 4%, 5% tiap penurunan satu saham blue chip. Kita ambil contoh Mm-mm. sekarang yang paling dalam kan BRI. Nah, tiap ambil dia turun 5%, kita cicil masukin 10%. Dia turun lagi 5%, kita beli. Contohnya misalkan sesimpel dia turun dari 6.000. Berarti sekarang kan udah sekitar 20%. Nah, berarti kita udah cicil masuk sekitar 40% gitu. Jadi Mm-mm. memang yang namanya seperti yang strategi yang gue ajarin itu, kita memang momentum saat ini April, Mei, mungkin Mm-mm. nanti Juni ya, itu adalah waktu-waktu dimana kita nyicil. Kalau misalkan kayak tadi gue bilang, teman-teman sibuk kerja, nggak bisa mantengin saham, tapi pengennya ya at least setahun dapat 10-20% dari Yes. aset yang kita ada, ya itu pilihannya adalah di blue chip gitu. Jadi teman-teman masih bisa fokus kerja, nyari cuan. Nah, di sisi lain aset teman-temannya itu tetap bertumbuh gitu. Jadi tiap mungkin nanti jualnya setelah dividen boleh, kan berarti udah dapat Betul. dividen plus capital gain, lumayan gitu. Nanti diulangin lagi Iya. di bulan-bulan seperti ini nih, April, Mei, kalau dia turun lagi 5-6%, kita beli lagi gitu. Jadi sebenarnya ada hal simple yang sebenarnya bisa kita terapin gitu. At least Iya, setidaknya, iya. tapi dengan syarat kondisinya nggak tiba-tiba ada masalah crash kayak kita COVID 2020, ada masalah crash gitu. Tapi kalau selagi kondisinya masih aman, cukup stabil, ya adalah sedikit perang-perang Mm-mm. lucu gitu di Timur Tengah. It's okay gitu loh, nggak masalah Iya, gitu. iya, iya. Iya, iya. Gitu.
Moga-moga jangan perang yang serius ya, karena kalau kayak kemarin itu ada yang lucu sih, yang lu bilang bener bro, ada yang lucu gitu ya. Jadi kayak cuman ada ledakan biasa, gara-gara Itu apa? dikirain, Dikiranya itu ya ledakan rudal gitu. benar. Gara-gara dikira ledakan rudal, komoditinya naik, marketnya crash Iya, gitu. iya, Jadi iya, itu benar. lucu sih, beneran sih. Itu gue ingat itu di hari Moga-moga nggak ada yang kayak gitu lagi ya. gue ingat itu di hari 19 April, hari Jumat. Yes, Itu soalnya itu bener. pagi-pagi gue lihat US oilnya tuh naik 2% pagi-pagi Iya, jam 7 pagi itu udah padahal naik 2%. prank. Nah, padahal itu tren, ternyata di apa? Diklarifikasi di sorenya. Iya. Wah, gila sih. Emang sih waktu market lagi sensitif itu bisa aja Ya, kejadian ya, Bro ya. betul, Ya, betul. ngomong-ngomong kita balik lagi ke domestik. Ini ada yang nanya BBNI nih, Bro, dari Dayu Utami 71. BBNI. BBNI nunggu di angka berapa katanya, Bro? Karena kan kita lagi melihat cara strategi buy and hold gitu ya di kondisi-kondisi kayak gini nih. BBNI sebentar. Bentar, agak nge-lag. Kayaknya kita nggak boleh. Jadi Kayaknya nggak boleh kasih kita tahu, kayaknya bro. tidak boleh menyinggung isu yang terlalu sensitif, Iya, Bro. iya. Nanti Tiba-tiba nge-lag. internetnya tiba-tiba nge-lag. Kalau BBNI ya, Oke. Heeh. BBNI itu mungkin sampai bisa dicicil sampai sekitar 4.600, 4.600, Mm-mm. 4.500 itu cukup menarik Support kok. ya, support Ya, level ya. itu support yang cukup kuat lah gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. kalaupun the worst case-nya adalah dia bisa sampai 4.300. Iya, Jadi itu dijaga aja sampai di sana gitu. oke. Nah, dari banking kita coba ke Telkom nih, Bro. Telkom kan masuk juga ke top 10 blue chips kita gitu ya. Yap. Salah satu sektor infrastructure, subsektornya telekomunikasi gitu ya. Nah, Hmm. gimana nih pandangannya? Telkom juga beberapa waktu terakhir kan ada sentimen ini ya, ada yang gue baca berita, ada yang nanggepin terkait Starlink, padahal sebenarnya Starlink itu nggak terlalu berpengaruh terhadap kinerjanya Telkom, walaupun sebenarnya Telkom juga satu sisi kan laporan keuangannya juga nggak begitu bagus gitu. Nah, gue Ya, lihat Telkom itu dia kalau kita garis besarin itu dia ada di level ada support di level 2970, dan hari ini tuh nyentuh. Hari ini kalau nggak salah nyentuh tadi, iya betul, tadi nyentuh. Terus dia rebound. Nah, maybe mungkin di harga itu sampai dekat harga 3.000 sampai di sekitaran 2.600 itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Telkom. Cuman kalau gue pribadi tuh gue cenderung lebih milih banking ketimbang Telkom, karena gue melihat secara risknya, secara sentimennya itu jauh lebih bagus banking gitu, karena gimana pun salah satunya ya, ketika bunga rate naik itu pasti mm-mm. yang diuntungkan itu adalah banking gitu. Ya, Kalau kita berbicara secara bisnis perusahaannya mm-mm. ya, gitu. Nah, Mm-mm. dibanding dengan Telkom yang cenderung kayaknya rada agak susah Ya, untuk eh, untuk bisnisnya, untuk cetak labanya segala macam gitu. Jadi kalau disuruh, gue sih lebih menyaranin kita belinya banking ketimbang kayak Telkom, oke. sama mungkin Astra juga ya. Ya. ASI juga kan salah satunya blue chip yang kita anggap sebagai blue chip juga gitu. Hmm. Oke, 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 menarik. Jadi memang blue chip kita yang terkoreksi ini layak dipantau juga lah ya. Ya, ya, Karena waktu lagi koreksi-koreksi kayak gini, tentunya memang banyak investor yang pasti pesimis. Gue waktu pandemi pun juga pesimis ngelihat blue chip ya, karena waktu itu gue masih mungkin kurang literated, jadi gue nggak ngeliat laporan keuangannya, bro. Padahal sebenarnya laporan keuangannya baik-baik aja, ya, dan mereka masih bagi dividen gitu ya. Di bulan Mei ini kan juga nanti ada pembagian dividen gitu ya, ya untuk beberapa emiten. Nah, kalau kalau lu ngelihat banyak kan orang bilang sell in May.
gitu ya. Padahal sebenarnya di sell in May itu ada pembagian dividen. Ya. Nah, untuk yang blue chip ini gimana bro menurut Nah, lo strateginya? gue lihat biasanya biasanya kalau Telkom, Astra itu kan bagi dividennya tuh di Mei. Iya, Dan termasuk mungkin kalau kita mau bicara blue chip batu bara kan ada PTBA yes. segala macam, ada RO itu Heeh. kan juga biasa RUPS plus dividen itu kan di sekitar April sampai sampai Mei gitu. Nah, itu Mm-mm. mungkin buat mereka mungkin ada sedikit sentimen lah. Iya. Tapi gue kalau misalnya ditanya kira-kira kalau kenaikan pun berapa jauh sih? Mungkin sekitar enggak lebih dari 20% kenaikan lah. Karena kalau kita berkaca dari performa UNTR sama ITMG yang udah keluar hasil RUPS-nya, Iya. itu kan dividennya nggak begitu menarik. Sehingga mereka pun beberapa hari terakhir karena isu itu juga terkoreksi gitu. Jadi gue liatnya eh, sampai Mei blue chip yang menarik itu belum belum begitu ada yang bagus sih. Maksudnya kalau kita mau Mm. nyari profit cepat ya, mungkin beli Iya. seminggu 2 minggu itu di blue chip, gue rasa masih cukup berat gitu. Gue liatnya Iya, cukup iya, bagus, iya. cukup berat. Oke, oke, oke. Untuk ngambil, untuk sekarang, mulai dari sekarang, nyicil emiten komoditi gimana, bro? Kayak yang tadi lu bilang, ITMG kan dividen yieldnya lumayan tinggi. Ya, PTBA eh, juga lumayan gitu ya, kalau bagi dividen biasa dikejar sama investor gitu untuk pembagian dividen di bulan Mei. Nah, itu menurut lu gimana tuh untuk emiten-emiten yang ekspor lagi batu baranya, Kak? Batu baranya selain ekspor, kalorinya yang tinggi ya, lagi. Itu artinya ya, ya. kuotanya udah gede, rupiahnya 16.000 gitu. Nah, ini lu Berasa. lihatnya gimana nih ke depannya untuk Kalau emiten-emiten yang gue kayak lihat gini? mungkin kalau kita incer call yang ekspor ya mungkin ke Iya. Adaro ya. Tapi Adaro mungkin kita agak nawar dikit, mungkin di sekitar 2.500 sampai 2.400 itu mungkin jadi area yang cukup cukup bagus lah, cukup resikonya juga cukup kecil. Tapi kalau misalnya Mm-mm. disuruh beli sekarang sih ya jangan sih, rada Iya. rada masih belum Risky ya? begitu, ya masih terlalu nanggung, resikonya masih terlalu cukup gede. Jadi Oke. mungkin kalau kayak sekelas Adaro 2.400 2.300 masih cukup bagus gitu. Kemudian PTBA sebenarnya kemarin kita juga sempat trading dari Mhm. 2.700 sampai 3.140 dan Iya. itu juga udah beres. Entah kenapa ketika targetnya nyampe kemudian keluar isu korupsi kan beberapa hari ini kan. Gue nggak tahu kenapa tapi kayak antara Momentum target sell chart off banget. sama sentimen tuh pas gitu. Iya, iya, iya. Iya, Target jadi dan sentimennya pas pas gitu ya. gitu loh. Iya, pas Iya. sentimennya untuk nurunin harganya gitu. Jadi Mm. kalau gue lihat PTBA mungkin di sekitar 2.700 masih cukup menarik sih. Di Oke, antara oke, oke, oke. kalau gue pribadi PTBA Adaro sama PTBA Adaro ITMG, gue tuh cenderung lebih suka PTBA. Iya. Satu sisi PTBA memang ya gue daripada Adaro ya. daripada Adaro. Ya mungkin Heeh. karena pergerakannya juga cocok sama trading stylenya gue, jadi cukup menarik gitu. Cuman Hmm. kalau misalnya lu tadi bilang ya gue pilihannya sih PTBA, Adaro, menarik. UNTR juga sama ITMG juga menarik. Jadi mungkin kisaran di Mei, Juni boleh diperhatiin lah kalau dia lagi terkoreksinya cukup menarik untuk diperhatiin dan siapa tahu bisa dimanfaatin sampai akhir akhir tahun. Oke, 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 oke. Wah, menarik banget. Banyak emiten sebenarnya yang di kondisi kayak gini nih menarik untuk ditransaksiin gitu ya. Yang diskon-diskon, yang blue chip, itu juga menarik untuk ditransaksikan. Artinya kalau kita bertransaksi di emiten blue chip kan risikonya lebih kecil. Ya, yeah, Nah, gitu betul. ya daripada emiten-emiten mid cap atau small cap. Nah, jadi saya juga sekalian ini pengen info ke para cuan troopers ya supaya makin mantep untuk transaksinya. Jangan lupa join grupnya Bro Handy Ya, ya. Cara joinnya gimana sih, Bro? cara Soalnya lagi ada promo dari BRI nih. oh Lumayan eh, loh. joinnya cukup, teman-teman bisa daftar di eform.scoresecuritas.com, nanti kode referralnya masuk ke FEZ3 ya, F Mm-mm. Fanta Eco Z itu apa sih? Zebra. FEZ Zebra, Fanta Eco Zebra 3. Nah, itu nah
teman-teman tinggal daftar. Kita punya, kalau misalnya teman-teman mau menikmati fitur-fitur yang kita di House of Trader Community ada, misalkan kita live trade tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, jam 4 sore. Kemudian kita juga ada menu, teman-teman mau scalping juga bisa, kita ada, mau menu swingnya juga ada, mau invest pun yang kita fokus pada fundamentalnya juga ada. Misalnya contoh, kita di grup kita tuh beberapa saham-saham invest kita itu kayak seperti ADMF, kemudian POWR, kemudian ada TOTL, itu tuh pilihan-pilihan saham-saham investasi kita yang kita nilai secara fundamental gitu. Jadi bukan dinilai dari teknikal, tapi kita dinilai dari fundamental. Nah, teman-teman kalau mau menikmati fasilitas itu semua, teman-teman itu harus deposit 100 juta deposit awal 100 juta dengan minimal transaksi sekitar 300 juta per bulannya. Mantap. Nah, dan juga sekalian aja nih bro, soalnya dari tadi kan kita bahas BRI ya. BRI itu lagi promo sama kita, lagi promo sama Sukor nih sebenarnya. Jadi kalau mau join di grup eksekutifnya si Bro Hendy itu hanya dengan 100 juta, ini kalau top up 300 juta dengan menggunakan RDN BRI, itu tuh langsung dapat cashback 3,5 juta bro. Lumayan. Hadis nggak tuh? Lumayan banget, makanya. Lumayan banget, langsung 1% bro. Dari 300 juta dapat 3,5 juta ya, 1%-an lumayan lah gitu, lumayan banget ya buat nambah-nambahin cuan para teman-teman cuan troopers gitu ya. Jadi selain bisa join grup, yes, bener banget, dapat dividen sebelum waktunya, iya. Jadi tuh maksudnya kayak selain dapat grup eksklusifnya Bro Hendy gitu ya, dapat juga langsung cashback gitu 3,5 juta, mantap banget gitu. Jadi jangan lupa ya cuan troopers, pakai kode referralnya tuh FEZ3 dan RDN-nya tuh RDN BRI, mumpung lagi promo. Ini tuh cuman sampai bulan Mei aja gitu. Jadi karena kita memang di Sukor itu kan banyak yang bilang sell in May, tapi kita di Sukor bilangnya buy in May gitu. Kita banyakin promonya di bulan Mei. Siap. Betul. Nah, bro, mumpung teman-teman mungkin lagi cashnya banyak dan bingung. Sometimes kan kita momen-momen kayak gini bro, sebenarnya kan kita dilatih untuk sabar megang cash. Kan banyak dari kita itu nggak sabar nih, lihat cash nganggur, pengennya belanja sama apa ya gitu. Nah, mumpung ini masih zaman-zaman koreksi, nah teman-teman yang belum punya akun sekuritas, ya boleh buka di akun Sukor, kemudian nanti nyicil beli. Lumayan tuh, dapat dividen 1%-an. Kalau deposit 300 juta menggunakan BRI, nah itu lumayan tuh. Iya, lumayan. Jadi emitennya boleh koreksi, tapi kalau kita buka akun, kita top up, itu kita cuan. Oke, kita balik lagi nih bro. Kita balik lagi ke membahas tentang sektoral gitu ya. Jadi di kondisi kayak gini, yang bagus untuk buy and hold, itu ada di sektor mana selain perbankan. Perbankan kan udah obviously ya, suku bunga naik 0,25, kita bisa ngelihat rasio profitabilitas perbankan itu di di Q3 dan Q4, kalau suku bunganya masih kayak gini, profitnya bakal makin lebih tinggi. Karena gue juga kemarin lihat data pertumbuhan kredit bro, naik jadi 12% gitu, 12,4% untuk pertumbuhan kredit. Nah, artinya kan rasio profitabilitas pasti naik. Gue sisa nabung-nabung aja. Ini tuh kayak no brainer gitu loh. Jadi gue sisa invest aja, beli, udah nanti di Q3 Q4 sisa panen cuan gitu. Nah, tapi selain di perbankan itu di sektor mana sih yang menarik ini sebenarnya, bro? Sebenarnya kalau di sektor mana yang menarik, gue ngelihat jujurnya sih sektor lain tuh masih belum ada indikasi yang cukup bagus ya. Maksudnya dalam artian kalau kita mau nerapin seperti Bro Daniel nyicil di banking gitu. Nah, tapi kalau mau nyicilnya di sektor lain itu, gue tuh masih agak sanksi. Karena saat ini, menurut gue, di satu sisi likuiditasnya kita nggak terlalu gede, kemudian di sektor, di berbagai sektor, kayak selain banking itu masih belum ada gitu yang menarik sih bro. Jadi gue liatnya, consumer pun, kita kalau misalnya tadi nih Ko Effendi juga ngomong consumer ya, consumer pun gue ngerasa
dengan rupiah setinggi itu akan berdampak juga pada bahan bakunya segala macam ya, dengan Mm-mm. apalagi yang misalkan rata-rata kan kayak ICBP kemudian Mayora itu kan ada mereka Mm-mm. impor bahan bakunya kan dari luar juga, dan itu ketika dibayar dengan pakai dolar kan pasti ada spread eh, rupiah dan dolarnya kurang bagus gitu. Dan kalau misalkan dia bilang program makan gratis menggunakan ULTJ, ya itu mungkin jadi sentimen kali ya, mungkin lebih sentimen Mm-mm. pasar, bukan dalam artian kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, eh, gua rasa itu nggak terlalu berdampak ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang sentimen, ya itu lumayan berdampak. Mungkin bisa Hmm. untuk trading lah gitu. Karena gue lihat Iya. gini bro, soalnya kalau kita buat jangka agak panjang selain banking itu gue masih ragu. Contohnya mungkin beberapa tahun lalu kita ngomongin properti, tapi propertinya juga sampai sekarang kan masih cukup berat, yaitu lagi-lagi kuncinya itu adalah di suku bunga. Begitu suku bunganya udah mulai turun, pelan-pelan turun, marketnya udah mulai bergairah, pasti semua sektor itu akan bergerak gitu. Tapi kalau selagi suku bunganya ditahan, kemudian orang masih banyak parkir duitnya di obligasi, terus di money market, ya gitu itu masih cukup berat sih. Yang penting saat ini mungkin kalau gue saranin sih cuma di banking, kemudian sisain mungkin beberapa persen itu untuk trading, nyari-nyari kira-kira sektoral yang masih menarik apa, yang kelihatan secara teknikalnya cukup menarik ya, di samping fundamentalnya cukup bagus gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Hmm. Menarik. Ini Jadi ada yang bilang higher for longer ya, itu benar banget ya, gitu ya. nah itu yang Karena dijual. memang suku bunganya makin higher lagi gitu ya. Kita prediksinya nggak kayak gitu, tapi ternyata beneran jadi longer Ya, gitu soalnya ya. kan kalau Tapi kita lihat kita ya we'll see. kita prediksi The Fed awalnya, oh kemungkinan Maret akan pemangkasan tingkat suku bunga, tapi karena inflasi kemudian ada gejolak eh, komoditas, akhirnya terus apa eskalasi di Timur Tengah, akhirnya Ya. ditunda, digeser ke Mei. Ini Mei eh, belum cukup stabil, digeser lagi ke September. Jadi gue ngerasa juga kemungkinan, kemarin juga gue sempat ngobrol sama Arvin juga, kalau Arvin beberapa minggu yang lalu dia memprediksi bahwa the Fed itu kayaknya kalau menurut dia itu dia nggak bakal pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini gitu. Nah, Mm-mm. ini kalau kita lihat dia udah narik sampai September. Kalau menjelang September ternyata diundur lagi, berarti full tahun ini the Fed nggak bakal mangkas tingkat suku bunganya gitu. Ini Hmm. Hmm. masih masih berat lah untuk untuk market risky aset itu masih berat. Iya, 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 iya. Hmm. Risky aset masih berat ya. Oke, oke. Menarik. Taruhan nggak sih sama Bro Arvin? Boleh juga. Harusnya sih itu taruhan ya. Kalau sampai tiba-tiba gerak nih suku bunganya nih, lo ngutang makan sama gue. tadi tadi dia udah bercanda sama gue, bilang gue curiga nih, Iya, jangan-jangan Juni ntar The Fed tiba-tiba naikin tingkat suku bunga. Waduh, gue bilang. iya, iya, iya. Bisa-bisa nih, bisa. Pokoknya kalau gerak aja ya, mau naik, mau turun. Pokoknya kalau gerak, Bro Arvin kalah. Iya, iya. Nanti kita lihat. Oke, 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 Bro. Nah, kalau emiten-emiten ekspor lu sempat perhatiin nggak, Bro? Kayak contohnya Kim, INKP gitu ya. Kalau tadi komoditi kita udah bahas gitu ya. Tapi ini pulp and paper. Kayak waktu pandemi kan kita kita ngelihat INKP, Tekim itu terbangnya gila-gilaan karena memang dia mengekspor kayak tisu gitu ya ke luar negeri gitu. Jadi waktu rupiahnya lagi cukup murah atau dolarnya yang cukup mahal itu mereka Ya, untung. Nah, kalau kondisi kayak gini gimana lo ngelihatnya, Bro? oke. Kalau gue lihat, setahu gue kita ekspor kertas-kertasan pulp and Hmm. paper itu kan lebih banyak ke China, Iya. seingat gue. Nah, gue lihatnya, eh, gue ngelihatnya kondisi baik lagi, kita harus lihat kalau misalnya target seperti INKP, Tekim, mereka ekspornya misalkan
banyak kan di China. Nah, kita nggak tahu, Hmm. bukan kita nggak tahu, tapi kita harus melihat China-nya seperti Iya. apa. Sedangkan China itu mulai slowing down itu kan sejak Juli tahun lalu tuh. Bahkan sampai sekarang masih rada berat. Bahkan kalau kita lihat dari market outlook-nya awal tahun, mereka memprediksi China bakal bangkit tahun ini. Cuman sampai sekarang ternyata masih cukup berat. Jadi gue melihat bahkan Tekim, Pulp and Paper, kalau dari sisi gue lihat masih belum gitu oke, Hmm. ekspornya gitu. Nah, itu Hmm. masih cukup berat lah karena kita beberapa tahun terakhir itu gue ngelihat ekonomi kita itu sedikit bergantung sama kondisi China Iya, betul. ya, dibanding sebelum-sebelumnya gitu, karena porsi ekspor kita kalau nggak salah 40% Pak, 40%-an ya ke China ya. Jadi Hmm. eh, jatuhnya kita beberapa perusahaan yang punya ekspor itu sangat bergantung sama China, kondisi China. Hmm. Kalau Oke. China kalau China udah bagus ekonominya, openingnya ekonominya udah growth lagi, otomatis pasti aliran foreign itu pasti entah itu sun entah itu saham pasti akan ke China dan ke kita gitu. Nah itu kuncinya sebenarnya, kuncinya ketika kalau buat kita, menurut saya pribadi lihatnya di China. China kalau udah mulai jalan perekonomiannya, otomatis di kita harus siap-siap, sektor saham kita, obligasi kita harus siap-siap karena pasti itu bakal jalan. Oke, 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 oke. Menarik, itu yang harus di note ya. Di note ya. Kondisi ekonomi di China juga jangan cuma the Fed doang. Iya, ya Gitu. betul. Karena kan kita juga ngekspornya banyak komoditi kita ekspornya ke China juga ya, batu Iya, iya. bara, CPO dan besi baja kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi itu juga harus diperhatiin nih oleh para Iya. teman-teman cuan troopers. Nah ini ada yang bilang ada yang udah follow tapi nggak ngerti ya, Yuna Wulan Sujana, makanya harus join ke grupnya Bro Hendy dulu nih gitu ya, supaya bisa nanti diarahin gitu ya, untuk apa namanya, untuk bisa bertransaksi dan untuk mengerti kondisi makro. Bro Handi nanti bisa bantuin Iya, ya bro ya, dijelasin betul. karena kan ada daily update-nya kayak gimana gitu ya. Dan juga promo-promo menarik lainnya Yes. apa. Kan kelas-kelasnya Bro Semua Handi ini lengkap. banyak gitu. Nah, Nah, cara joinnya gimana? Nanti eform.sukorsecuritas.com dan kemudian nanti pilih di sales referralnya itu FEZ3, dan itu nanti jangan lupa DM ke Hot Community atau ke Bro Handi Erawan ya langsung. boleh. Gua ketik ini ya, hot Iya, community. iya. Boleh di komen, di kolom komentar aja, Bro, langsung. Nah, Nah, karena itu nanti langsung bisa diajarin gimana caranya melihat kondisi market kita saat ini, betul. gitu. Karena memang kondisi makroekonomi itu akan mempengaruhi bisnis secara mikro, gitu Ya, tentunya, gitu ya. itu Emiten-emiten kita juga akan bahas setiap hari. terpengaruh. Iya, Jadi itu bahas dibahas setiap tiap hari. hari gitu ya. Jadi lebih well literated lah gitu ya, Yes, Bro ya. betul, betul, betul. Oke. Nah, pertanyaan gue nih, Bro. Ini karena waktu kita terbatas, sorry banget. Gue Gak punya apa-apa. satu pertanyaan Nah, terakhir. Ya, tapi kalau teman-teman yang lain punya pertanyaan menarik lainnya, jangan lupa langsung ke @hotcommunity aja kalau mau ngobrol sama Bro Handi, betul, gitu boleh. ya. Langsung tanyain tentang kondisi portofolionya gimana, cara joinnya gimana nanti di sana. Siap, aman. Tapi pertanyaan gue yang terakhir ini adalah tentang IHSG, bro. Secara teknikal, kita sekarang ada di pertengahan kuartal kedua. Ya, Menurut lu itu akan seperti apa kondisi marketnya kita secara kuartal kedua, dan di sepanjang 2024 akan seperti apa? Silakan, bro. gue ngelihat kita dari sepanjang 2024, gue ngelihat IHSG bakal sustain di Ya. level 69.7.000 itu jadi support kuatnya. Mm. Kalau misalkan dengan kondisi saat ini sampai akhir tahun itu gue ngelihat level sekarang sampai 6.900-an ya, 69 plus plus itu bakal jadi level support kuatnya IHSG karena Mm. tadi selama tahun 2022 sampai tahun 2023 itu tuh area ini adalah area
resist yang Ya. sangat kuat. Which mean 2 tahun ISG nggak bisa nembus level itu. Nah, asumsinya adalah ketika resist yang cukup kuat yang dibentuk selama 2 tahun, itu otomatis menjadi support yang cukup kuat di tahun eh, tahun 2023 akhir sampai 2024. Nah, karena apa? Karena begitu satu level ini ditembus ke atas ketika itu di sekitar November 2023, itu menggunakan volume yang cukup bagus, cukup gede gitu. Iya. Ya, nah sehingga untuk dia bisa jebol itu lagi, kan misalnya, ketika kita nembus di harga itu, otomatis kan sebenarnya itu adalah transaksi yang paling banyak. Otomatis rata-rata harga pembelian orang di saat itu ya rata-rata harganya di sekitar situ gitu. Nah, gue ngelihat level ini yang akan jadi penentunya. Mungkin akan jebol ke bawah kalau misalkan tiba-tiba, kayak yang gue bilang, tiba-tiba ada masalah yang selama ini kita nggak terprediksikan. Yes. Dan yang paling kita takutin itu adalah sesuatu yang nggak kita terprediksikan. Contoh kayak COVID lah. Kita nggak memprediksikan sebelumnya bahwasanya COVID ini akan jadi sebuah wabah yang cukup besar gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita prediksi. Tapi kalau selagi sesuatu hal yang bisa diprediksikan dan selalu diomongin, kayaknya kalau kita berkaca 2-3 tahun terakhir kan, hal-hal apa yang kita prediksi sama hal apa yang sering kita omongin tuh nggak bakal kejadian. Jadi kalau termasuk juga kalau kita ngomongin soal The Fed tadi, kalau selagi banyak analis yang memprediksi bakal cut rate, gue ngerasa juga kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau ketika misalkan banyak analis udah mulai ngomong The Fed bakal tidak akan cut rate, mungkin itu ada kesempatan justru sebaliknya gitu. Jadi gue melihatnya ada kayaknya pasar market global sama market kita itu ada hal-hal semacam itulah. Jadi kalau kita balik lagi secara teknikal ke ISG, gue ngerasa level 6.900-an sampai 7.000 itu akan jadi level yang cukup kuat untuk tahun ini. Iya. Dan support paling rendah ya. Support yang paling rendah ya. Jadi ketika misalkan teman-teman nih yang trading harian, ketika melihat ISG di level 7.000 sampai 6.900, tiba-tiba ada pembalikan arah. Nah, saran saya, kalau biasanya kita di House of Trader Community, yang kita incar itu adalah sorry tadi putus. Nah, jadi hal pertama yang akan kita tradingin itu adalah di blue chip, di banking. Kita cari saham-saham penggerak ISG apa. Nah, sekarang saham-saham penggerak ISG ada banking, kemudian ada brand, aman. Nah, itu bisa jadi pilihan juga. Itu bisa jadi pilihan juga. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan sih. Kalau dekat-dekat 69 dia tiba-tiba turun, kemudian ada pagi-pagi ada sedikit mulai rebound. Nah, itu teman-teman boleh yang teman-teman lihat itu adalah banking. Bisa untuk trading cepat, nyari 3-4%, itu lumayan. Lumayan lah bro, siapa yang mau ngasih? Masuk 100 juta, untung 3%, dapat 3 juta sehari. Ya, betul. Dan blue chip lagi. Iya, blue chip lagi, benar. Oke. Siap. Kalau gitu Bro Handi, thank you banget waktunya. Untuk detailnya nanti mungkin bisa join ke Bro Handi aja, gitu ya, ke grup eksklusifnya Bro Handi. Jangan lupa ifom.sukorsekuritas.com, sales referralnya FEZ3, dan kontak ke @hotcommunity_. Yes. Gitu ya. Kalau gitu, gue mau ngucapin thank you Bro Handi atas waktunya, gitu ya. Semoga di tengah kondisi market kayak gini kita bisa tetap cuan, dan cuan troopers juga portofolionya bisa tetap sehat. Amin. Amin. Thank you bro, sampai ketemu lagi. Yeah, bye. Dadah semua.